Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Doni Octavian dengan NIM 2311178. Nah, bertujuan saya membuat video ini itu untuk menepati tugas UAS dari mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampuh oleh Bapak Ustadz Edi Walio. Nah, jadi tugasnya yaitu membaca kitab Qiraatul Kutub pada halaman 37. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita dalam pembacaannya. Baik, langsung saja ke dalam pembacaannya. Al-asasu an-nafsi yul asiru. Aspek psikologis ke-10. At-tadarruju fi khutuwa tima atifli. Bertahap dalam langkah-langkah bersama anak-anak. At-tadarruju sunnatu ilahiyatu sannahallahu fi umuri satta. Bertahap adalah sunnah ilahi yang Allah tetapkan dalam berbagai urusan. Wa min tilkal umurit ta'limu wal amalu kas-sholati kama aslafna sabik. Dan dari urusan-urusan itu adalah pengajaran dan perbuatan seperti sholat sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Li'annahu fi hadisis sabik muru auladakum bis sholati. Dilanjutkan dengan hadis, perintahnya anak-anak kalian untuk sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Maka dalam makna tersebut, perintah sebagai orang tua untuk menekankan, memerintahkan anak untuk sholat sejak kecil, maka itu bertujuan untuk membiasakan anak tersebut sejak sudah meranjak dewasa terbiasa untuk sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abnahu sab'i sinin waduribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Jadi perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karenanya jika tidak salat saat mereka berusia 10 tahun. Nastafidu huna mabda adimi muas siri fi nafsi tifli. Kita mengambil di sini prinsip besar yang berpengaruh dalam jiwa anak. Wa huwa tadaruju wa adamu daf'i qada ya jumlati wahidah, yaitu bertahap dan tidak mendorong perkara secara sekaligus. Wa anna likulli marhalatin zamanaha, dan bahwa setiap tahap memiliki waktunya. Fas-sholatu wa hiya nuddini wa amuduhu ala sabilil misali tamuru bisyalati marahila ma'at tifli.
maka salatlah yang merupakan rukun agama dan tiangnya sebagai contoh melewati 3 tahap bersama anak. Al-marhalatu ula marhalatul musyahadah. Jadi tahap pertama tahap melihat. Wahya min lahdati masiratihi wa wa'yihi illa sabi'atimin. Dan itu dari saat mulai perjalanannya dan kesadarannya sampai usia 7 tahun. Haitsu hidutiflu walidaihi yusalliyani faisari'u illa sholati. Ketika anak melihat kedua orang tuanya salat, maka ia segera ikut menuju salat. Fa'in hadasa an darbahu alaiha fi hadihi mar halati kana fi'lu huma khairi alal layul zimahu bizalika. Jadi jika mereka melihatnya dalam tahap ini, maka itu baik dengan syarat tidak memaksanya. Al-marhalatus syaniyah marhalatul amri. Jadi tahap kedua tahap perintah. Watam taddu minas sabiati min umuri ilal asirah, dan berlangsung dari usia 7 sampai 10. Hai su yujjahu walida nil uwa miralitifli wayat lubani minhus solati. Ketika orang tua memberi perintah kepada anak dan memintanya untuk salat, ma'atizami ada mi'i qob liunnil iqoba sayakunu fil marhalatit taliyah. Dengan komitmen untuk tidak menghukumnya karena hukuman akan ada pada tahapnya. Al-marhalatu salisah marhalatu dorb. Tahap ketiga tahap memukul. Watabda minnal asirati ila ma ba'da. Dan dimulai dari usia 10 hingga setelahnya. Wa yudrabu taflu in lam yuaddi sholah. Jadi dan anak dipukul jika tidak melaksanakan sholat. Wazat tadaruju fi marahili lahu asyahra kabiru fi nafsit tifli wastijabati. Dan bertahap dalam tahap-tahap ini memiliki pengaruh besar dalam jiwa anak dan responnya. Faminas su'ubati bimaka ni'an yu'maro bisolati qoblas sabiati nadori li'ada mitam yizih. Sangat sulit untuk diperintahkan salat sebelum usia 7
karena belum bisa membedakan mumayyiz. Kama yas'ubu ad-dozibuhu ba'das sabi'ati waduna asirah. Sebagaimana sulit juga memukulnya setelah 7 dan sebelum 10. Lin nazalika sayurisu ukdah nafsiyatu indah sabbama su'ada bihi ila kuzhis sholati. Karena itu akan menyebabkan gangguan jiwa padanya yang mungkin membuatnya membenci sholat. Min huna kana labudda minat tadarruji ma'ah wa taklihi min marhalati illa marhalati akhra. Makna dari sini harus bertahap bersamanya dan memindahkannya dari satu tahap ke tahap lain. Wal halu kazalika fi khairis sholati minal umur fa inhu yatatallabu tadaruja muttani. Dan demikian pula dalam perkara selain salat, karena itu juga memerlukan proses bertahap yang hati-hati. Hatta yasila walidani wa mu'allamu awi murubbi bitifli ila hadafi mansud. Hingga orang tua dan guru atau pendidik membawa anak menuju tujuan yang diinginkan. Jadi begitulah membaca kitab Qiraatul Kutub. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah membaca kitab Qiraatul Kutub. Nah, jadi kita banyak mendapatkan makna dari membaca kitab Qiraatul Kutub tadi tentang mendidik anak untuk sholat. Nah, jadi gini, bagi kedua orang tua itu sangat diharuskan mendidik anak sejak dini untuk sholat. Maka itu juga berdampak untuk kebaikan bagi anak ke depannya. Maka kalau kita sudah mendidik anak dari kecil sejak dini untuk sholat, maka kedepannya anak itu juga akan membiasakan untuk sholat. Jadi kalau misalnya anak tidak ingin sholat, dididik dengan sholat, maka tidak apa segan untuk memukulnya, tapi dengan hal yang wajar. Jadi mendidik anak itu hal yang baik bagi kedua orang tua, bagi anak tersebut juga. Nah, bagi kedua orang tua, didiklah anak sebaik-baiknya mungkin untuk sholat, maka itu akan berdampak bagi anak ke depannya. Semenjak anak sudah meraih remaja atau udah masuk usia remaja, maka anak tersebut akan terbiasa untuk sholat. Nah, jadi begitulah baiknya mendidik anak untuk sholat dari masa dini. Nah, mungkin segitu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.